Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah alladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه وتمسك بسنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Kaum muslimin, kaum muslimat, hadirin, hadirat yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat karunia yang selalu kita terima dan kita rasakan. Kendatipun keadaan masih seperti yang kita rasakan, kegiatan tidak terlalu leluasa kita lakukan, ala kulli hal nikmat yang paling tinggi kedudukannya kita masih berada di atasnya, artinya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka seperti apapun keadaan yang kita rasakan sekarang ini, kita tetap memuji Allah Jalla wa Ala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, yang telah Allah berikan, yang sedang Allah berikan, dan kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan nikmat selalu diberikan nilai tambah oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Salam dan salam tercurahkan ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang rasul yang wajib kita ikuti, dan tidak ada jalan keselamatan kecuali dengan mengikuti Nabi. Siapa yang mengikuti Nabi, dia akan selamat baik di dunia dan di akhirat. Siapa yang menyimpang jalannya dari jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia tidak akan selamat. Tercurahkan salawat dan salam untuk keluarga Nabi, seluruh para sahabatnya radhiyallahu anhum ajma'in, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Kaum muslimin, kaum muslimat, hadirin, hadirat, azani Allah wa iyyakum. Kita masih di dalam bab yang ke-32 dan ayat-ayat yang dibawakan oleh Imam An-Nawawi telah kita baca, yaitu bersifat lemah lembut ya kepada mereka-mereka yang butuh diberikan sifat tersebut kepada mereka, baik karena mereka adalah orang-orang yang memang lemah, ya, memiliki kelemahan, orang-orang yang butuh diperhatikan, orang-orang yang butuh dikasihani, dilimpahkan kasih sayang kepada mereka. Intinya secara umum hal-hal yang sifat-sifat yang seperti ini, ya, kita berikan dan kita curahkan kepada kaum muslimin. Kita masuk ke dalam hadis yang dibawakan oleh Imam An-Nawawi.
Wa an Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu qala kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam sittata nafarin فقال المشركون للنبي صلى الله عليه وسلم اترك هؤلاء لا يجترئون علينا وكنت أنا وابن مسعود ورجل من حذيل وبلال ورجلان لست أسميهما فوقع في نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شاء الله أن يقع فحدث نفسه فأنزل الله تعالى ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. Salah seorang sahabat meriwayatkan atau menyebutkan tentang sebuah kisah. Sa'ad bin Abi Waqqas, sahabat yang mulia, dia mengatakan, kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dahulu kami pernah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi sebuah peristiwa yang dia kisahkan, yang di situ dia dengan beberapa orang sahabat lainnya, 6 orang dari selain Nabi. Jadi ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam sittata nafarin. Disebutkan, ya, ada yang menyebutkan sittata nafarin, tidak termasuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, berarti masuk Nabi 7 orang. Siapa yang 6 itu disebutkan sebagiannya oleh Sa'ad bin Abi Waqqas. Di antaranya pertama saya, kata Sa'ad bin Abi Waqqas. Kemudian di antaranya Ibnu Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud. Kemudian seorang laki-laki dari Hudzail. Kemudian di situ ada juga Bilal. Kemudian di situ ada juga Bilal, dan masih ada 2 laki-laki lagi tetapi saya tidak sebutkan namanya. Ya, intinya ma'asyiral ikhwah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Sa'ad bin Abi Waqqas bersama beberapa orang sahabat di situ Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan bersamanya ada orang-orang musyrikun, dan bersamanya ada orang-orang musyrikun, orang-orang kafir. Tiba-tiba orang-orang kafir ini berkata kepada Nabi. Tiba-tiba orang-orang kafir ini berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Utrud haula." Usirlah mereka-mereka ini wahai Muhammad, supaya mereka tidak berani bersikap semena-mena kepada kita atau kepada kami, kata mereka-mereka yang kafir. Kenapa orang-orang musyrik mengatakan ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Karena mereka tidak menganggap ini sahabat, yang tidak mereka anggap orang yang mulia, tidak mereka anggap orang yang butuh dihormati. Ya, orang yang lemah mereka anggap orang yang tidak ada, ya, sesuatu yang butuh diberikan penghormatan kepadanya dari sisi status sosial. Jadi mereka anggap orang-orang lemah, tidak terlalu menghormati, bahkan tidak menghormati. Apa buktinya? Buktinya mereka mengatakan, utrud haula la yajtari'una alaina. Usirlah mereka-mereka ini wahai Muhammad. Maksudnya usirlah teman kamu ini sampai mereka ini tidak berani semena-mena kepada kita. Ya, bisa jadi kawanmu ini tidak sopan dalam berucap kepada kami, tidak menghormati kami. Usir mereka. Nah, ini yang perlakuan yang seperti ini yang diperlakukan oleh orang-orang musyrik, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas mengatakan, saya ketika itu bersama Ibnu Mas'ud, seorang laki-laki dari Bani Hudzail. Kemudian masih ada yang lain yang tidak disebutkan namanya. Ya, yang tidak disebutkan namanya. Fa waqa'a fi nafsi Rasulillah.
waqa'a fi nafsi Rasulillah. Nah, ada sesuatu yang dirasakan oleh Nabi SAW di dalam dirinya, yang akhirnya itu juga yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, tentu para sahabat melihat ucapan yang diucapkan oleh orang-orang kafir. Ya, sahabat melihat sahabat ketika mereka mendengarkan ucapan orang kafir, ini tindakan peremehan terhadap para sahabat. Justru mereka yang semena-mena kepada sahabat Nabi SAW, bukan sahabat Nabi. Sahabat Nabi itu orang yang terdidik, orang yang terbina. Ya, Nabi SAW yang mendidiknya. Tentu tidak akan mungkin mereka ya memperlakukan dengan perlakuan yang semena-mena, sampai pun terhadap musuh-musuh Islam. Diajarkan oleh Nabi SAW bagaimana memperlakukan tidak hanya sesama kaum muslimin, memperlakukan seluruh manusia. Itu sesuai dengan porsinya. Islam memang telah mengatur itu semua. Makanya Allah Jalla wa Ala mengatakan dengan diutusnya Nabi SAW, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah engkau diutus wahai Muhammad kecuali membawa rahmat untuk alam semesta, dan itu mencakup semuanya, bahkan tidak manusia saja ini. Dirasakan rahmat itu oleh binatang dan yang lain-lain. Tidak hanya manusia, tidak hanya kaum muslimin. Dengan diutusnya Nabi ini, seluruh merasakan bentuknya, bagaimana kedamaian, bagaimana ya hidup rukun. Ini diajarkan di dalam Islam. Ya, maka siapapun yang tinggal selain daripada Islam, ketika mereka tinggal berdekatan dengan kaum muslimin, mereka tidak akan pernah diusir. Harta mereka, jiwa mereka, keluarga mereka tidak akan pernah diusir. Karena Islam adalah agama rahmat, agama damai yang cinta kepada kedamaian. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Bahkan ma'asyiral ikhwah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam sebuah hadis Nabi SAW mengatakan, man qatala mu'ahadan, barang siapa yang membunuh orang kafir mu'ahad, orang yang telah mendapatkan perjanjian untuk diamankan keamanannya, dijamin keamanannya, kemudian dia dibunuh, lam yarih ra'ihatal jannah, maka dia tidak akan mencium bau surga. Ini terhadap orang kafir. Bagaimana kiranya kepada sesama kaum muslimin? Tentu lebih diperhatikan lagi. Namun sesuatu yang terpikir oleh mereka-mereka yang kafir yang ada di situ, yang orang-orang musyrikun yang ada di situ, itu berbeda. Ya, karena mereka jahil terhadap ajaran yang disampaikan oleh Nabi SAW. Bimbingan Nabi luar biasa kepada para sahabat. Ya, bahkan ketika terjadi suatu peperangan, ada dan pernah Nabi SAW mengingatkan para sahabatnya. Nabi mengatakan dalam keterangannya, wahai sahabatku, kalau seandainya kalian melihat Bani Fulan, kalau kalian melihat Bani Fulan, jangan kalian bunuh mereka. Itu dipesan oleh Nabi. Jangan kalian membunuh orang yang sudah tua, jangan kalian membunuh anak-anak, jangan kalian membunuh para wanita. Kalau kalian bertemu dengan Bani Fulan, jangan kalian bunuh mereka. Itu dipesan dalam kancah peperangan pun dipesankan oleh Nabi. Dalam situasi perang, ya, ibaratnya pedang itu sudah hampir saja menebas leher-leher mereka, para sahabat. Namun sempatnya Nabi SAW menebarkan rahmat di tengah-tengah kancah perangan itu. Dipesankan oleh Nabi, orang tua nggak boleh dibunuh, para wanita nggak boleh dibunuh, anak-anak nggak boleh dibunuh. Bahkan ada pengecualian Bani Fulan. Kalau seandainya kalian berjumpa dengan mereka, jangan kalian bunuh mereka. Karena tidak semua mereka itu yang memang niat ingin memerangi Islam. Itu ada yang terpaksa. Dan mereka berjalan dari Mekah ke Madinah, itu ada yang terpaksa. Akhirnya mereka masuklah, tapi niatnya bukan memerangi Islam, bukan ingin membunuh. Maka kalau boleh jumpa dengan mereka, jangan kalian bunuh mereka. Dipesankan oleh Nabi. Nah, tetapi pemikiran mereka ini justru berbeda kepada sahabat-sahabat. Mereka mengatakan la yastaribuna alaina. Maka begitu
orang-orang kafir ini, orang-orang musyrik memerintahkan Nabi untuk mengusir sahabatnya, tentu ada sesuatu yang dirasakan oleh Nabi. Karena sahabat-sahabatnya, ya, akhirnya turunlah ayat yang sesuai dengan apa yang dirasakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Fawaqa'a fi nafsi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ma sya'allahu an yaqa' fahaddatha nafsahu fa'anzalallahu ta'ala. Akhirnya Allah turunkan ayat, apa kata Allah Jalla wa Ala, wa la tatrudil ladina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajha. Jangan kalian usir orang-orang yang menyembah Tuhannya. Artinya pas sahabat tadi, ya, artinya apa? Tidak boleh, ya, mengiyakan apa yang diperintahkan oleh orang-orang kafir ini. Orang kafir menyuruh kau wahai Muhammad untuk mengusir mereka, jangan kau lakukan. Wala tatrudil ladina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajha. Mereka menyembah Tuhannya di pagi hari dan di sore hari. Artinya apa? Selalu mereka sembah Tuhannya. Ini orang-orang yang butuh diberikan perhatian kepada mereka, yang butuh dihormati, yang butuh dikasihani, yang butuh dilemah lembutkan. Jangan diusir. Jadi langsung diturunkan ayat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini juga, ya, perintah bagaimana pentingnya seorang muslim itu, ya, memiliki bagaimana seseorang itu mesti menghormati orang-orang yang diberikan penghormatan kepada mereka oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari kalangan orang-orang yang beriman, tentu yang paling utama itu adalah para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kejadian ini di awal-awal Islam. Apalagi di awal-awal Islam ini memang sangat butuh diberikan perhatian kepada para sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, di awal-awal Islam mereka butuh dukungan, butuh segala-galanya untuk menguatkan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari mana kita tahu bahwa kisah ini adalah terjadi di awal-awal Islam? Karena yang meriwayatkan adalah Sa'ad bin Abi Waqqas. Sementara saat ini termasuk orang-orang yang awal-awal masuk Islam. Lianna Sa'ad bin Abi Waqqas minas sabiqina ila al-Islam. Aslama wa aslama ma'ahu jama'ah. Di awal Islam, ya, diwahyukan oleh Allah Jalla wa Ala. Setelah Islamnya Abu Bakar, kemudian beberapa orang, kemudian Islamlah Sa'ad bin Abi Waqqas ketika itu, masih di awal-awal, dan Islam juga bersama Sa'ad, ya, jamaah dari penduduk Mekah ketika itu. Kemudian hadis berikutnya, wa an Abi Hubairah A'ib ibn Amr al-Muzani wa huwa min ahli bai'atir ridwan radhiyallahu anhu anna Aba Sufyan ata ala Salman wa Suhaib wa Bilal fi nafarin faqalu ma akhadat suyufullah min aduwillahi ma akhadha. Faqala Abu Bakar radhiyallahu anhu ataquluna hadha li shaykh Quraisy wa sayyidihim. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره فقال يا أبا بكر لعلك أغضبتهم لئن كنت أغضبتهم لقد أغضبت ربك فأتاهم فقال يا إخوة أغضبتكم قالوا لا يغفر الله لك يا أخي رواه مسلم. Sebuah hadis yang datang dari jalan Abu Hubairah A'id ibn Amr al-Muzani wa huwa min ahli bai'atir ridwan. Abu Hubairah termasuk salah satu sahabat yang ikut dalam bai'atur ridwan, ya, sebelum terjadi peristiwa Hudaybiyah. Dan dia terjadi di Hudaybiyah, tidak terlalu jauh dari kota Mekah. Perjanjian kepada Nabi SAW untuk setia berdiri di atas agama Islam.
setia di atas perintah-perintah Nabi, terutama jihad. Jadi setia. Dan ini terjadi pada tahun ke-6 Hijriah. Ini sudah pindah ini, tahun ke-6 Hijriah terjadi. Jadi butuh ketika itu ya perjanjian yang diminta oleh Nabi SAW dan para sahabat ketika itu memang melakukan baiat itu dengan keikhlasan yang luar biasa. Kenapa? Dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau seandainya baiat yang dilakukan oleh sahabat itu tidak benar, tidak akan mungkin diturunkan ayat yang mengisahkan tentang peristiwa itu. Ya, tidak akan mungkin turun ayat yang mengisahkan tentang peristiwa itu. Ayat itu menceritakan tentang pujian untuk mereka ini. Allah memuji sahabatnya. Salah satu pujian yang luar biasa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan secara spesifik disebutkan oleh Allah Jalla wa Ala. Ini dia peristiwa Bai'atul Ridwan ini di bawah sebuah pohon, terjadi di Hudaybiyah sebelum terjadinya peristiwa sulhul Hudaybiyah. Ini dia. Jadi para sahabat berbaiat kepada Nabi SAW untuk setia atas perintah-perintah apapun, terutama jihad. Dan setelah terjadi perang-perangan yang luar biasa. Ya, banyak terjadi perang-perangan yang luar biasa. Setelah itu para sahabat istiqamah di atas jihad. Jadi seperti itu. Nah, Abu Hurairah salah seorang daripada sahabat yang ikut melakukan bai'atul ridwan. Jumlah mereka 1.400 orang. Kalaupun tidak lebih dan tidak akan kurang dari 1.400 sahabat melakukan bai'at di bawah sebuah pohon di kota Hudaybiyah yang tidak terlalu jauh dari Mekah. Mereka sudah tinggal di Madinah. Terjadi peristiwanya di dekat Mekah, di Hudaybiyah. Ini luar biasa, ini perjuangan mereka datang ke tempat itu. Luar biasa. Ada kisah panjang kisahnya. Mudah-mudahan nanti di pertemuan yang bisa kita kisahkan. Intinya adalah Nabi meminta atau membaiat para sahabatnya agar sahabatnya setia berdiri di atas agama Islam, setia di atas seluruh perintah-perintah. Nah, yang meriwayatkan tentang kisah baiat ini Jabir bin Abdullah, ya. Di situ ada Abu Bakar, di situ ada Umar, ada Utsman, ada Ali, ada sahabat-sahabat yang mulia. Semuanya berbaiat. Bahkan ditanyakan kepada Jabir, "Ala madza bay'atum?" Di atas apa kalian berbaiat wahai Jabir? Jabir mengatakan, "Alal maut." Kami berbaiat di atas kematian. Artinya apa? Apapun perintah Nabi akan kami lakukan kendati pun kami mati. Apapun perintah Nabi untuk berjihad, kami akan berjihad kendati pun kami mati. Dan baiatnya luar biasa. Allah kisahkan dalam Al-Quran, Allah sebutkan bahwa Allah ridho terhadap mereka ini. Sungguh Allah telah ridho kepada orang-orang yang beriman, yang mereka berbaiat kepadamu wahai Muhammad di bawah sebuah pohon, kata Allah Jalla wa Ala. Laqad radiyallahu 'anil mu'minin idh yubayi'unaka tahta asy-syajarah. Fa'alima ma fi qulubihim fa'anzala as-sakinata 'alaihim wa adzabahum fathan qariba. Allah tahu apa yang ada di dalam hati mereka. Kalau dusta para sahabat tidak jujur dalam kesetiaannya ketika itu di bawah pohon tersebut di Hudaybiyah, tidak akan mungkin Allah sebutkan fa'alima ma fi qulubihim. Allah tahu apa yang ada di dalam hati mereka. Allah turunkan ketenangan kepada mereka dan Allah berikan ganjaran kepada mereka. Fathan qariba, kemenangan yang dekat. Apa itu? Takluknya Khaybar di tangan kaum muslimin. Tidak lama setelah itu. Jadi luar biasa, ya, para sahabat Nabi SAW. Sebenarnya ujian ini bertahan juga, ya, untuk orang-orang yang tanakas, yang mengurang-ngurangi haknya para sahabat. Kalau kita cari ayat dan Al-Quran luar biasa, pujian kepada sahabat itu luar biasa. Was-sabiquna al-awwalun minal muhajirin wal ansar, para sahabat ini. Inna Allah ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Ini para sahabat ini.
Laqad radiyallahu 'anil mu'minin idh yubayyi'unaka tahta asy-syajarah. Ini para sahabat ini. Allah juga mengatakan la yastawi minkum man anfaqa min qabli al-fathi wa qatal ulaika a'zamu darajatan minal ladzina anfaqu min ba'du wa qatalu wa kullan wa'ada Allahu al-husna. Ini para sahabat ini. Jadi ayat yang memuji para sahabat dengan begitu spesifik luar biasa, banyak sekali diturunkan oleh Allah Jalla wa'ala. Dan tidak mungkin Allah menurunkan sebuah berita untuk membuat kita bingung. Tiba-tiba di awal dipuji oleh Allah Jalla wa'ala, tiba-tiba Allah mengatakan, oh itu tidak benar. Itu tidak mungkin. Karena Allah Maha tahu. Kalau Allah memuji sahabat di awal, ya, itu menunjukkan Allah tahu apa yang akan terjadi. Andaikan mereka tidak pantas dipuji, andaikan mereka tidak pantas dipuji, karena akan terjadi nanti di masa yang akan datang, misalnya penyimpangan dari para sahabat, tidak mungkin dipuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah Maha tahu apa yang akan terjadi. Karena kesetiaan para sahabat dari awal sampai akhir itu Allah mengetahuinya, makanya dipuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Andaikan sahabat misalnya di awal luar biasa perjuangan mereka, namun na'udzubillah misalnya di akhirnya mereka menyimpang, tak mungkin dipuji di awal oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena di akhirnya dia menyimpang. Sementara Allah tahu kalau mereka akan menyimpang, Allah tahu mereka menyimpang, karena ilmu Allah mengetahui apa yang telah terjadi, yang sedang terjadi, yang akan terjadi, bahkan yang tidak terjadi pun Allah tahu. Jadi Allah tidak hanya tahu yang telah terjadi, yang sedang terjadi, yang akan terjadi. Tidak hanya itu, kesempurnaan ilmu Allah Jalla wa'ala, Allah mengetahui yang tidak terjadi. Tidak sampai di situ. Andaikan yang tidak terjadi ini terjadi, melainkan Allah tahu bagaimana dia bisa terjadi. Alimallahu ma kana wa ma yakunu wa ma sayakunu wa ma lam yakun wa idza kana kaifa yakunu. Ilmu Allah mengetahui apa yang telah terjadi, apa yang sedang terjadi, apa yang akan terjadi, apa yang tidak terjadi. Andaikan yang tidak terjadi ini terjadi, melainkan Allah tahu bagaimana dia bisa terjadi. Jadi ketika Allah menurunkan satu berita tentang para sahabat, karena Allah sudah tahu bahwa mereka ini sampai di akhir hayatnya akan setia kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Andaikan mereka semua menyimpang nanti dari ajaran Islam, na'udzubillah, tidak akan mungkin di awal dipuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu di akhirnya tiba-tiba dikatakan, oh pujian yang kemarin tidak jadi, yang lalu tidak jadi. Tidak akan mungkin. Dan Allah tidak, dan kita yakin, yakinnya Allah tidak akan membuat kita bingung. Begitu dipuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini menunjukkan kedudukan para sahabat pantas untuk dipuji. Nah, jadi Bai'atul Ridwan ini luar biasa. Jumlahnya 1.400 disebut oleh Jabir. 1.400, kalaupun seandainya tidak lebih maka tidak akan kurang. Semuanya berbaiat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk sedia berdiri atas agama Islam, kendati pun tantangannya adalah mati. Dan memang iya terjadi jihad. Betapa banyak sahabat yang gugur, ya, banyak sahabat yang gugur. Kemudian anna Abu Sufyan ata ala Salman wa Suhaib. Suatu ketika datang Abu Sufyan, ya, datang Abu Sufyan dari Mekah. Datang Abu Sufyan dari Mekah. Ketika itu Abu Sufyan masih dalam keadaan kafir. Abu Sufyan bin Harb. Ata Abu Sufyan ala Salman wa Suhaib, dan memang permusuhan Abu Sufyan luar biasa, keras, dan dia termasuk petinggi Quraisy, orang yang terpandang dari kalangan orang-orang Quraisy. Datang ke Madinah menemui sahabat-sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Datang ata ala Salman wa Suhaib wa Bilal fi nafarin faqalu ma akhadat suyufullahi min aduwillahi ma akhadha. Datang menemui Salman wa Suhaib wa Bilal, ya, para sahabat
Dia mengatakan, mereka ini mengatakan, para sahabat, mereka ini mengatakan, ma akhadhat suyufullahi min aduwillahi ma akhadaha. Jadi begitu Abu Sufyan ini datang, berbicaralah para sahabat, pedang-pedang Allah itu belum tepat pada posisinya, belum terlalu melakukan apa yang semestinya untuk dilakukan. Apa maksudnya? Mereka menginginkan Abu Sufyan dibunuh karena kerasnya dia ketika itu kepada kaum muslimin, bengisnya dia kepada orang-orang yang beriman, besarnya permusuhan dia ketika itu terhadap keimanan dan orang-orang yang beriman, sehingga para sahabat menginginkan ayo tadi dibunuh. Begitu tingginya permusuhan dia ketika itu kepada kaum muslimin, dia datang ke Madinah, ya, diucapkanlah oleh sahabat ini, ma akhadhat suyufullahi min aduwillahi ma akhadaha. Abu Bakar mengatakan, ataquluna hadza li syai'i Quraisy wa sayyidihim. Kenapa kalian katakan ucapan ini kepada pemuka Quraisy? Akankah kalian mengatakan ucapan ini kepada pemuka Quraisy? Artinya disanggah mereka oleh Abu Bakar atas ucapan-ucapan yang mereka ucapkan. Akhirnya pun Abu Bakar datang kepada Nabi dan mengisahkan ketika Abu Sufyan datang, ada sahabat yang mengucapkan ucapan demikian. Artinya mereka menginginkan membunuh Abu Sufyan. Mereka menginginkan Abu Sufyan untuk dibunuh. Sampai mereka mengatakan pedang-pedang ini belum berada pada posisinya, menunaikan hak-haknya. Apa? Untuk menebas. Ya. Dan perangan-perangan di zaman dahulu seperti itu. Karena orang-orang kafir yang diperangi oleh Nabi SAW ini kafir harbi, suasana peperangan. Ini bukan berarti semua orang kafir boleh dibunuh, tidak. Orang kafir itu macam-macam. Dan betapa banyak juga orang kafir di zaman Nabi tidak dibunuh, hidup aman, berdampingan. Di kota Madinah itu bukan semua orang Islam. Di zaman dahulu ada orang Yahudi, wanita-wanita Yahudi bahkan bertanya kepada Aisyah, rasa aman diberikan kepada mereka. Tapi terjadi peperangan juga, kata harbi. Artinya apa? Tidaklah semua orang kafir itu sama. Ya, jadi jangan membaca satu kisah, membaca satu riwayat langsung diratakan hukumnya. Tidak. Jadi hadis itu banyak dia. Ini orang kafir itu macam-macam. Ada kafir harbi, orang-orang kafir yang sudah jelas ya memusuhi kaum muslimin. Di dalam satu tempat terjadi peperangan, kaum muslimin diserang, ya, berperanglah kafir harbi, boleh dibunuh karena mereka menyerang kaum muslimin, memerangi kaum muslimin, ya. Kemudian ada orang kafir dhimmi, yaitu orang kafir yang hidup di tempat kaum muslimin, yang mereka membayar jizyah, membayar pajak. Mereka tidak boleh dibunuh, haram hukumnya membunuh mereka. Disebutkan oleh Nabi dalam hadis itu hukumnya haram, tidak boleh. Kemudian ada kafir mu'ahad, kafir yang telah mendapatkan perjanjian, ya, diberikan perjanjian kepada mereka bahwa mereka akan aman. Kemudian ada kafir musta'man, ya, diamankan keadaannya juga. Ini lewat mu'ahad bisa, dan musta'man ini bisa lewat hubungan diplomasi antar negara. Orang-orang kafir yang datang ke negeri kaum muslimin untuk berdagang, berbisnis, dijamin keamanan mereka oleh negara, nggak boleh dibunuh, haram hukumnya. Ya, orang-orang seperti ini ketika mereka dibunuh, ini terancam oleh hadis Nabi SAW. Lam yarih raihatal jannah, tidak akan mencium baunya surga. Ini orang kafir loh. Begitu Islam memperlakukan. Nah, jadi
sahabat yang lain, dan ini sahabat menginginkan hal yang demikian karena permusuhannya luar biasa. Ya, seperti apa siksaan yang diberikan kepada Bilal. Pun mengatakan la'allaka al-muqtahu. Wah, ini sahabat-sahabat yang mulia. Bukan berarti Abu Bakar tidak mulia. Abu Bakar afdalun nas, sahabat yang paling mulia, sahabat yang paling afdal. Akhirnya kita lihat ma'asyarul ikhwah, fa'atahum, akhirnya Abu Bakar menemui mereka. Lihat bagaimana seorang sahabat itu memiliki hati yang lembut, yang luar biasa. Tidak ada Abu Bakar mengatakan, kan gak pantas mereka ucapkan ucapan itu ya Rasulullah, kan begini-begini ya Rasulullah. Tidak ada. Begitu justru ditegur oleh Nabi SAW, langsung Abu Bakar datang kepada sahabat-sahabat ini. Kendati pun secara kemuliaan kedudukan sahabat yang bertiga ini di bawah Abu Bakar, tapi kelembutan, kesantunan, apa yang butuh diberikan kepada mereka, perhatian, dukungan dan yang lain-lain justru diberikan. Kendati pun kedudukan Abu Bakar ini lebih mulia dari mereka ini, dan tidak ada yang bertentang ini. Abu Bakar ini manusia yang paling mulia umat, ya, seorang umat Nabi yang paling mulia setelah Nabi itu Abu Bakar. Umat Nabi yang paling mulia Abu Bakar radhiyallahu anhu. Ini bila khilaf ini tanpa ada perselisihan. Umat Nabi yang paling mulia para sahabatnya. Sahabat yang paling mulia al-khulafa al-arba'ah, 4 khulafa al-arba'ah. Dan di antara mereka yang paling mulia di antara mereka Abu Bakar. Apa kata para ulama? Afdaluhum fil fadli, keutamaan mereka yang paling utama dari sisi utama mereka ini adalah sama susunan mereka dalam khalifah. Jadi Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Dulu terjadi perselisihan. Dulu siapa yang lebih mulia antara Utsman dan Ali. Namun akhirnya ya terjadi kesepakatan bahwa yang paling mulia adalah yang mulia di antara yang berdua adalah Utsman dan Ali. Bukan berarti ketika berbicara tentang adanya yang lebih mulia dan yang mulia mengurangi derajat-derajat mereka, tidak. Semua mereka itu memiliki keutamaan. Namun ada yang lebih, ada yang datang kemudian. Jadi Abu Bakar kendati pun kemuliaannya melebihi semua para sahabat-sahabat Nabi SAW. Bahkan Nabi pernah mengatakan,
Ya, ketika Abu Bakar berbicara di masjid, begitu hendak Nabi SAW diwafatkan oleh Allah Jalla wa Ala, para sahabat memerintahkan Abu Bakar untuk diam. Nabi marah dan Nabi mengatakan, semua kebaikan-kebaikan yang telah kalian lakukan itu telah kami balas, kata Nabi SAW, kecuali kebaikan perjuangan yang dilakukan oleh Abu Bakar. Saya meninggalkan balasannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Luar biasa. Namun kita perhatikan bagaimana Abu Bakar bersikap lemah lembut kepada sahabat yang bertiga ini. Datang Abu Bakar kepada mereka, begitu Nabi mengatakan, la'allaka aghdabtahu, la in kunta aghdabtahu laqad aghdabta rabbak. Bisa jadi ucapanmu ini membuat mereka marah, wahai Abu Bakar. Andaikan mereka marah, berarti kau membuat Allah Jalla wa Ala marah. Datang langsung Abu Bakar tanpa mengucapkan ucapan apapun lagi kepada Nabi SAW. Abu Bakar mendatangi mereka dan mengatakan, ya ikhwata, wahai saudaraku, marahkah kalian kepadaku atas apa yang telah aku ucapkan kepada kalian? Mereka mengatakan, la, tidak wahai Abu Bakar. Yaghfirullahu laka ya akhi, semoga Allah memberikan ampunannya kepadamu. Ya, jadi seorang Abu Bakar saja bersifat yang luar biasa, berlemah lembut yang luar biasa kepada sahabat-sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kaum muslimin, kaum muslimat dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Berikutnya, wa an Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ana wa kafilul yatim fil jannati kahadha, wa asyara bis sababati wal wusta wa farraja bainahuma, rawahu Bukhari. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, datang dari jalan Sahal bin Sa'ad, Allah ridha kepadanya. Nabi mengatakan, ana wa kafilul yatim. Di dalam judul itu ada anak yatim, ya. Dalam judul ada anak yatimnya. Dan memang anak yatim sangat butuh diberikan kasih sayang kepada mereka. Justru yang pertama dia, babu mulatafatul yatim, berlemah lembut kepada anak yatim. Siapa mereka? Yaitu mereka-mereka yang kehilangan ayahnya. Ayahnya meninggal sementara dia belum sampai kepada usia baligh. Nabi SAW mengatakan, ana wa kafilul yatim, saya bersama orang-orang yang menanggung anak yatim. Di dalam riwayat yang lain, hadis setelahnya, langsung saja kita sebutkan, lahu aw li ghairihi, ya, lahu aw li ghairihi, baik miliknya atau milik yang lain. Disebutkan fil jannati, fil jannati, berada di dalam surga, berada di dalam surga, kahadha, seperti ini. Nabi menyebutkan, memberikan isyarat telunjuknya dan jari tengahnya. Ini keutamaan orang yang menanggung. Dan kafil di situ tidak hanya sekedar membiayai saja, memberikan uang saja, tetapi melimpahkan apa yang dibutuhkan oleh si yatim tadi. Dari kasih sayang, perhatian, lemah lembut, mengambil hatinya, menghilangkan kesedihan darinya, membahagiakan dia, menyenangkan dia, tidak sekedar membiayai saja, ya. Memberikan harta, membiayai itu termasuk kebaikan yang luar biasa, ya. Tetapi yang dibutuhkan itu lebih dari itu. Banyak juga orang yang memberikan, ya, membiayai anak yatim. Misalnya anak abangnya, misalnya punya saudara, meninggal saudaranya punya anak nih, dia biayai, tapi dia tidak limpahkan kasih sayang kepada anak yatim itu, kepada ponakannya itu. Ya, dia marah, dia hardik,
bahkan mungkin dia pukul, dia tanggung kehidupannya, makan bersama dia, kehidupan dia tanggung, pendidikan dia tanggung, tapi kasih sayang tidak dia berikan. Ini juga tidak benar. Benar dari satu sisi dia berikan sesuatu kepada anak yatim ini, tapi lebih dari itu lagi yang dibutuhkan oleh mereka ini. Jadi yang menuangkan kepada anak yatim ini, yang menanggung apapun yang dibutuhkan oleh anak yatim ini, beban, ya. Nah, ini yang disebutkan oleh Nabi SAW, ana wa kafilul yatim fil jannati kahada. Nah, ini dimasukkan oleh Imam An-Nawawi hadis yang mulia ini ke dalam mulaqafatul yatim, bab melembut kepada anak yatim, karena yang dibutuhkan oleh anak yatim bukan hanya uang saja, bukan saja biaya untuk hidup, pendidikan saja, tetapi sesuatu yang lebih dari itu, ya, sesuatu yang bisa mengangkat kesedihannya, yang bisa membuat dia bahagia, kasih sayang, perhatian, atau yang semacam dengannya, lemah lembut. Nah, ini yang sangat dibutuhkan oleh anak yatim. Jadi secara arti kafilul yatim al-qa'im bi umuri, yang mengurus perkara-perkara anak yatim. Tetapi tentunya tidak hanya sekedar itu saja, ya, yang lebih lagi dari itu semua dibutuhkan juga kasih sayang, perhatian, lemah lembut dalam berucap kepada mereka, karena tempat mereka bersandar sudah tidak ada. Ya, orang tua dia tidak ada, maka tempat bersandarnya adalah ayah-ayah kaum muslimin dari kalangan sahabat-sahabatnya. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang diberikan bimbingan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memperhatikan kehidupan mereka, berlemah lembut kepada mereka, menuangkan kasih sayang kepada mereka, agar kita termasuk orang-orang yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ana wa kafilul yatim, sehingga kita mendapatkan keutamaan yang disebutkan oleh Nabi fil jannati kahada. Saya berada dalam surga bersama mereka-mereka ini, seperti ini diberikan isyarat oleh Nabi terhadap jari telunjuknya dan jari tengah. Ma'asyiral muslimin, mudah-mudahan bermanfaat kajian kita di malam hari ini. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.